Terus si perempuan ini berbisik ke Bagas, "Kalau kamu berhenti, kamu ikut aku." Dia buka mulut yang lebar banget sampai akhirnya si Bagas ini menjerit, lari sampai si Bagas ini jatuh ke tanah dan akhirnya dia pingsan. Selamat datang di Sanin Punya Cerita. Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Sandin Punya Cerita, di mana channel ini menceritakan cerita-cerita horor, cerita misterius, cerita mistis, dan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Di sesi episode kali ini, aku akan membahas cerita horor. Yang aku namakan di sesi ini Sandin Punya Cerita Horor. Sebelum masuk ke ceritanya, kalian boleh banget siapin makanan dulu, siapin minuman, siapin cemilan, dan siapin segalanya lah. Siapin jemuran, siapin kerjaan, seabrek-abreknya buat dengerin cerita ini. Tarik napas yang dalam, kita masuk ke ceritanya. Let's go! Cerita ini berjudul Jalur 17. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku akan jelaskan dulu latar belakangnya. Di sini ada namanya Bagas Prasetyo. Berusia 26 tahun. Dia berasal dari Jawa Tengah. Dia ini bekerja sebagai teknisi jaringan internet. Dengan kondisi tuntutan pekerjaan, jadi dia ini sering pulangnya malam. Nah, dia ini tugasnya si Bagas ini benar-benar ditaruh di tempat yang masangnya di pinggir-pinggir kota gitu loh. Jadi pinggiran lah dia masang. Nah, karena itulah dia tuh sering pulang malam. Sering tengah malam tuh, sering sampai ke rumahnya dia tuh. Nah, pada suatu hari si Bagas ini ada masang jaringan internet di tempat yang benar-benar susah banget tuh jaringannya. Dan itu tuh jauh dari tempat tinggalnya dia. Nah, dia pasang mungkin memasang itu kan lama ya, butuh waktu. Nah, jadi dia tuh pulangnya terlambat lah, sekitar jam 12 lewatan gitulah pokoknya. Sampai akhirnya si Bagasnya mikir lah, dia mau pulang kan dari situ, apa dia lewat jalur lama atau lewat jalur baru. Nah, kalau dia lewat jalur baru itu tuh bener-bener jauh jalannya, lama, mungkin sekitar beberapa jam baru sampai. Nggak beberapa jam sih, mungkin sekitar 1 jaman lah baru sampai. Tapi kalau dia lewat jalur lama itu 30 menitan. Nah, dipikir-pikir si Bagas, ya udahlah lewat jalur lama aja, lebih cepat kan sampai ke kosannya dia, karena dia udah capek banget juga kan, udah sampai jam 12-an tapi belum sampai rumah gitu, belum lagi di jalan, dia kepikiran itu. Nah, warga bilang itu kalau misalkan lewat di jalur 17 itu jangan pernah berhenti, pokoknya benar-benar ya udah lewat aja, apapun yang terjadi jangan pernah berhenti, itu pesan dari warga. Nah, cuma saat itu si Bagas ini cuma ketawa aja karena mikirnya cuma mitos kampung lah. Singkat cerita, si Bagas ini masuklah ke jalur itu. Nah, hawanya itu tiba-tiba langsung berubah. Hawanya itu jadi dingin, padahal AC mobil itu mati. Nah, dia memang buka jendela, tapi nggak terlalu lebar. Jendelanya tuh kayak sedikit aja gitu loh kebuka. Nah, terus pohon di kiri kanannya itu benar-benar tinggi-tinggi banget. Nah, sedangkan nggak ada suara apa-apa. Dan harusnya kan dia namanya di dalam hutan tuh paling nggak ada suara jangkrik, kayak ada apa gitu. Ini nggak ada. Di jalur itu juga dia nggak ada nemuin mobil, nggak ada nemuin motor. Pokoknya benar-benar nggak ada. Benar-benar sepi, sepi banget. Dan aneh tuh dia cium bau anyirnya tuh kayak campur-campur berkarat besi gitu baunya. Nah, si Bagas ini mulai gak enak hati, tapi dia tetap masih nyetir, tetap masih jalan. Nah, tiba-tiba si Bagas ini di pinggir jalan itu tiba-tiba dia ngeliat perempuan. Perempuan itu berbaju putih, rambutnya panjang nutupin muka, terus itu menghadap ke arah hutan. Nah, bajunya ini lusuh banget, basah kayak habis kena hujan gitu loh. Sontak si Bagas ini langsung ngerem, mobilnya berhenti, terus dia langsung keingat tuh ucapan si warga, jangan berhenti. Nah, tapi dia udah kayak terlanjur berhenti gitu loh, tapi dia langsung ngegas lagi. Tapi pas mobil jalan itu, si perempuan itu kepalanya malah ngikutin arah mobil itu jalan. Si Bagas nih ngeliat perempuan itu dari kaca spion. Nah, Bagas nih makin panik dengar itu kan. Yang nambah dia bikin panik lagi tuh apa? Suara dia tuh tiba-tiba keresek-keresek nggak jelas. Terus lampu mobil yang dia pakai itu redup, terang kayak gitu. Jadi selama beberapa saat itu yang kejadian sama si Bagas yang bikin dia makin panik. Dan di kaca spion dia tuh kayak ngelihat bayang perempuan itu masih ada, padahal perempuan tuh udah agak jauh loh dari si mobilnya si Bagas ini, tapi dia masih ngelihat perempuan itu di belakang. Nah, tapi karena si Bagas ini takut kan, jadi dia tuh nurunin kaca spionnya gitu loh. Kebetulan kaca spionnya si Bagas ini bisa dinaik turun gitu loh, yang kayak modelan kaca spionnya mobil pickup gitu loh. Nah, tapi Bagas nih mikir, udahlah jangan lihat ke belakang kayak gitu kan, karena dia ngerasa serem tuh. Nah, tapi yang diherankan sama si Bagas ini, kenapa jalannya tuh kayak nggak habis-habis, padahal itu cuma 6 kilo.
tapi yang dia jalanin ini rasanya kayak 20 kilo, tapi nggak sampai-sampai. Akhirnya di situ si Bagas ada ngelewatin lah satu pohon besar gitu. Yang menyeramkannya apa? Perempuan yang tadi dia lihat ada di bawah pohon itu dengan keadaan yang sama, rambut yang sama, baju yang sama, tapi mukanya ini udah kelihatan nggak kayak tadi ketutup kan. Nah, mukanya itu dengan kondisi putih pucat, matanya itu bolong, mukanya ini cekung gitu. Nah, sontak sih Bagas ini langsung banting setir ke kiri karena dia kaget nih perempuan itu dan nggak mau berhenti lagi gitu, nggak mau ngerem lagi. Nah, dia masuk ke jalan kecil yang sebelah kiri itu, di situ masuklah dia di rumah-rumah lama. Jalan itu agak kecil tapi banyak rumah-rumah lama. Di mana rumah-rumah lama itu lampunya itu pada mati semua, cuman ada satu rumah yang masih menyala dengan lampu kuning maram. Di depannya ada papan kecil bertuliskan menumpang. Nah, tanpa berpikir panjang, si Bagas ini langsunglah mampir ke rumah yang ada tulisan menumpangnya itu. Dia ketok pintu, keluarlah wanita parubaya sekitar usianya 65 tahun, ramah, suaranya lembut, dan dia mengatakan ini ke si Bagas. Mas capek, sini istirahat dulu, di luar banyak orang yang gak suka lewat malam-malam, gitulah katanya si ibu tuh, kurang lebih gitulah. Nah, si Bagasnya ini langsung masuk lah. Nah, Bagasnya ini lemes karena habis kejadian yang tadi kan. Nah, pas si Bagas ini masuk, di dinding itu ada foto-foto hitam putih gitu. Terus itu dindingnya itu terasa sangat zaman dulu banget gitu. Ada kursi kayu tua, bau kayu lembab tapi hangat. Lalu si ibu ini bikinin teh. Si ibu ini bilang sambil nyodorkan teh itu ke si Bagas. Katanya minum mas, tenang di sini aman. Dia bilang kayak gitu ya. Si Bagas dengan kata-kata ibu yang begitu kan dia langsung menjadi lebih rileks lah ya. Lalu si ibu ini senyum sambil bilang jalan itu emang sering nahan orang mas. Bilangnya gitu. Pas Bagas ini mau menjawab tapi si Bagas ini tiba-tiba ke distract sama apa? Dia ngeliat foto-foto yang ada di dinding itu, foto hitam putih itu, foto itu kelihatan kayak tua banget. Foto-foto di dinding itu aneh di matanya si Bagas. Karena apa? Foto itu setiap muka keluarganya disensor dengan menggunakan spidol. Nah, pas Bagas ini makin ngedekatkan diri ke foto itu, tahu-tahu ada satu foto jatuh ke lantai, diambillah sama si Bagas ini. Begitu dia lihat, si Bagas ini kaget. Ternyata foto yang dipegang sama si Bagas ini adalah foto perempuan yang ada di jalan tadi dia lihat. Dengan tulisan kecil di bawah fotonya itu bertuliskan meninggal 1998. Jangan berhenti di jalan. Bagas ini langsung merinding banget. Terus tiba-tiba ibu yang di belakang dia tadi, dia ngomong kayak gini dengan nada yang berubah. Kamu berhenti ya? Terus Bagasnya pelan-pelan mundur. Dia ngelihat kaki ibu itu udah nggak nyentuh lantai lagi. Sambil datangin dia makin dekat. Gak lama setelah itu, ruangan perlahan berubah jadi gelap, jendela semua ketutup, terus pintu juga semuanya ketutup. Tiba-tiba si Bagas ini mendengar dari arah dapur ada suara kaki yang berlari yang menarik perhatian si ibu itu tadi. Nah, setelah itu Bagas langsung lari keluar sekencang-kencangnya dan Bagas kaget tiba-tiba di luar itu udah berubah menjadi halaman tadi tiba-tiba jadi kuburan, rumah-rumah tadi tiba-tiba jadi kuburan, terus rumah yang dia masuki tadi itu berubah jadi bangunan tua yang kumuh, berlumut dan menyeramkan tanpa terlihat seperti ada hidupan. Nah, si Bagas ini langsung balik badan, tiba-tiba dia ngeliat perempuan yang ada di jalanan tadi, perempuan yang ada di bawah pohon, perempuan yang ada di jalur 17 itu, ada di situ dan mendekati wajahnya si Bagas sedekat 5 cm. Dan Bagas itu ngeliat banget mukanya si perempuan ini hancur, benar-benar menyeramkan banget si sosok perempuan itu secara dekat. Terus si perempuan ini berbisik ke Bagas, kalau kamu berhenti, kamu ikut aku. Dia buka mulut yang lebar banget sampai akhirnya si Bagas ini menjerit, lari sampai si Bagas ini jatuh ke tanah dan akhirnya dia pingsan. Ternyata si Bagas ini waktu masuk ke jalur itu, mobilnya itu berhenti di tengah jalan, warga itu yang ngeliat. Nah, di dalam mobil itu si Bagas itu dia
kayak nyengir-nyengir nggak jelas gitu loh. Dia nyengir-nyengir gitu dalam keadaan mobil itu posisinya berhenti. Ya warga jadinya agak bingung dong. Nah terus nyamperin lah si Bagas ini. Akhirnya si Bagas ini kaget karena dia ngerasa dia tuh jalan dan masuk rumah yang tadi dia masuk itu, yang rumah menyeramkan itu, rumah menumpang itu. Nah dideskripsikanlah sama si Bagas rumah yang tadi dia singgahi itu. Nah terus salah satu warga tuh ngomong, "Mas, rumah itu tuh udah roboh dari tahun 1998. Ibu yang tinggal di sana udah meninggal karena bunuh diri. Karena anaknya tuh ketabrak di jalur 17 itu." Dan warga bilang juga bahwa perempuan yang dilihat sama si Bagas ini itu tuh ternyata anak dari ibu yang menampung di rumah menumpang tadi. Bagas gemetar. Dan disitulah Bagas ini sadar bahwa dia itu bukan masuk ke rumah biasa, tapi rumah yang menarik orang-orang atau korban untuk berhenti. Dan sampai saat ini si Bagas ini nggak pernah lagi lewat jalur itu karena dia masih ada rasa ketakutan buat lewat jalur itu. Itulah cerita dari si Bagas Prasetyo. Bukan tempat horornya, tapi keputusan kecil yang kita ambil tanpa kita pikirkan panjang dulu. Kadang hidup itu cuma butuh kita terus jalan walaupun menakutkan dan gelap. Karena berhenti di tempat yang salah bisa bikin kita susah buat pulang. Terima kasih buat yang udah mampir ke video ini. Semoga cerita ini nggak ngebosanin dan bisa nemenin malam kalian. Kalau kalian punya cerita horor yang pengen aku ceritain ulang di channel ini, kalian bisa banget kirim cerita kalian ke email yang ada di deskripsi bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat buat bikin-bikin video-video selanjutnya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap jaga diri, waspada, dan seperti biasa, ini adalah Sanden punya cerita. Makasih, bye!